Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hamdi Susilo Atmaja. Saya adalah mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan 2020 yang diselenggarakan oleh LPTK Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Hari ini Selasa, tanggal 8 Desember 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Atap 1 Kahayan Tengah, yaitu pembelajaran daring bersama siswa-siswi kelas 8. Semoga apa yang diharapkan berjalan dengan lancar. Siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Bisa didengar? Bisa. Coba panda suaranya. Cek Bisa. Suara dulu Panda. Bisa ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan penganjali umat bersama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Link absen tadi sudah Bapak bagi di grup. Sudah diisi nggak? Sudah. Sudah ya? Ya, anak-anak ya. Nah, untuk kabar kalian hari ini bagaimana anak-anak? Kabarnya baik? Lydia, kabarnya bagaimana hari ini? Baik, Pak. Baik ya, sehat? Sehat. Kalau Panda bagaimana kabarnya? Baik. Sehat juga ya? Iya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, tentunya sudah makan. Makan siang sudah? Sudah. Nah, anak-anak gini ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita harapkan selalu diberkati oleh Tuhan. Iya. Silakan Bapak minta Lydia untuk berdoa ya, untuk memimpin doa. Silakan Lydia berdoa. Memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati, Yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga lindungi hamba selama-lamanya. Om Santi Santi Om Sahe. Ya, terima kasih kepada Lydia telah memimpin doa kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak harap karena kita belajar daring ya, karena kondisi ya tidak bisa melakukan tatap muka karena suatu virus ya, sehingga pembelajaran dilakukan melalui virtual. Bapak harap kalian mengikutinya tetap semangat ya, walaupun melalui daring. Nah, Bapak harap juga kalian selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Yang disebut di sini ada namanya 3M. Apa itu anak 3M? Masih ingat nggak? Apa itu 3M? Mencuci tangan. Yang pertama. Memakai masker. Mencuci tangan. Ya, apalagi? Menjaga jarak. Pakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak ya. Nah itu anak-anak harus dilaksanakan ya. Kalau di rumah maupun di lingkungan. Kemarin kita belajar apa? Belajar tentang triguna. Triguna ya? Iya, Pak. Ya. Nah, triguna itu masih ingat nggak anak-anak? Apa arti triguna? Apa? Masih, Pak. Apa itu triguna? Coba artinya apa? Triguna adalah 3 sifat manusia yang tidak bisa dipisahkan.
Oh ya, triguna sifat yang tidak bisa dipisahkan. Kalau bagian-bagiannya ada 3, apa saja bagian-bagiannya? Lydia, yang pertama apa Lydia? Satwam, Oke, yang kedua rajas, dan tamas. dan tamas. Kalau satwam apa artinya satwam? Satwam yaitu Lydia, apa? Satwam yaitu sifat tenang, sifat baik, sifat jujur. Oh ya. Kalau rajas artinya apa? Rajas yaitu sifat aktif, kreatif, sombong, angkuh. Oke, itulah pembelajaran kita minggu lalu ya, tentang membahas bagian-bagian dan pengertian triguna. Iya. Itu pertemuan pertama. Dalam pertemuan kedua ini, Bapak share dulu slide-nya. Coba kalian perhatikan di sini. Tunggu sebentar ya. Bisa dilihat ini anak-anak? Bisa. Yang Bapak bagi ini. Bisa. Bisa ya? Ya. Tujuan pembelajarannya setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Nomor 1, melalui pengamatan video, peserta didik dapat memberi contoh triguna dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi di sini ada video nanti pelajaran kita anak-anak. Jadi harapan Bapak kalau sudah selesai belajar ini, tujuan ini tercapai anak-anak. Ya, kalian bisa semuanya. Nah, Bapak ingatkan juga di dalam pembelajaran ini ada nilai-nilai yang akan Bapak lihat ya, nilai yaitu nilai sikap, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi anak-anak untuk sikap itu Bapak nilai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, sikap kalian Bapak perhatikan ya. Jadi anak-anak harus sikapnya yang baik mengikuti pembelajaran ini biar nilainya bagus. Yang kedua, ya. Kalau begitu kita lanjutkan di sini ya. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan. Apa manfaat pelajaran ini untuk kita? Manfaatnya adalah di sini dengan mengetahui triguna, kita bisa mengendalikan perilaku kita yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena dengan mengetahui ini kita bisa mengendalikan ya perilaku kita. Itu manfaatnya untuk kita. Jadi anak-anak artinya pembelajaran kita ini tidak hanya di sekolah saja ya bermanfaat, tapi dalam sehari-hari juga ada manfaatnya. Di sini anak-anak ada video. Bapak tayangkan. Sekarang disimak, diamati videonya dengan baik. Setelah video ini selesai ditonton, nanti ada beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan. Untuk itu disimak dengan baik videonya. Akan disaksikan. Nah, itu adalah anak-anak videonya tadi. Bisa dilihat dengan jelas videonya tadi? Bisa. Nah, sekarang anak-anak dari video tersebut, setelah kalian amati, kira-kira itu menceritakan tentang apa?
perbuatan baik. Perbuatan baik. Apa dia? Peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Kalau disimak dengan baik dan banyak ya, artinya contoh. Nah, anak-anak sekarang dari video tersebut, silakan anak-anak buat pertanyaan dihubungkan dengan ciri triguna. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, kira-kira apa pertanyaan yang berhubungan dengan triguna dari video tersebut? Kalau sudah dapat, silakan disampaikan pertanyaannya. Mengapa tokoh utama peduli terhadap lingkungan? Mengapa tokoh utama peduli terhadap lingkungan? Ya. Kalau Panda bagaimana? Sudah dapat nggak pertanyaannya? Dalam triguna perbuatan tersebut merupakan contoh apa? Ya. Yang lain ada nggak? Apa saja ciri-ciri triguna? Apa saja ciri-ciri triguna? Oke. Yang lain lagi, Panda? Dari contoh Mungkin menambahkan. tersebut, apakah kita bisa melakukannya? Oh ya. Pertanyaan-pertanyaan ini, ya, pertanyaannya sudah bagus. Nanti kalian cari tahu jawabannya. Pertanyaan yang kalian buat ini. Iya, Pak. Nanti dijawab. Nah, jawabannya apa? Dihubungkan dengan ajaran triguna. Bahan-bahan artinya menjawabnya akan Bapak sajikan nanti sedikit slide atau presentasinya biar kalian mendapat tambahan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, perhatikan dengan ciri-ciri triguna dalam Bhagavad Gita dan Manawadharma Sastra. Bisa dianukan nggak? Mikrofonnya dulu dimatikan selagi Bapak menjelaskan ini dulu. Suaranya biar anu. Sudah? Ya. Sekarang perhatikan ya. Sifat manusia atau guna manusia dapat dilihat dari perilakunya. Triguna dalam diri manusia dapat dilihat dari ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa orang tersebut dipengaruhi oleh sifat satwam, rajas, dan tamas dalam aktivitasnya sehari-hari. Ciri-ciri tersebut dapat diamati dari yang pertama, dari perilaku sehari-hari, dari pola makan, dari cara beriaknya, dan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi anak-anak, ciri-cirinya bisa dilihat ya dalam kehidupan dari 4 tadi. Apakah satwam yang menonjol ya, atau rajas atau tamas. Dia kelihatan dari 4 ciri-ciri tersebut. Nah, sekarang kita bahas ya satu-satu. Bapak bahas ini tentang satwam dulu. Ciri-ciri triguna yaitu satwam. Ciri-ciri orang yang dipengaruhi sifat satwam dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku positif. Nah, di dalam Manawadhara bingung lagi mencari di internet. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kalau mengerti, diskusinya kita lanjutkan anak-anak di grup WA. Kalau ada pertanyaan nanti kita kerjakan di situ. Diskusikan. Silakan bertanya ya di di grup WA. Atau yang tidak mengerti nanti atau yang bingung.
Halo anak-anak, Iya, Pak. bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa. Jelas ya? Jelas. Oh ya. Tadi kalian sudah kirim di grup WA ya tugas-tugasnya, sudah Bapak lihat. Dalam mengerjakannya tadi ada kesulitan nggak? Nggak ada, Pak. Iya, Pak. Ada ya. Di bukunya sudah lengkap ya, ada jawabannya. Iya, Pak. Pak. Tadi linknya sudah dilihat nggak? Link yang Sudah, Bapak bagi Pak. yang di PD itu. Ya. Sudah, Videonya Pak. tadi kan sudah. Baik anak-anak, kalau begitu silakan anak-anak dibacakan hasil yang sudah dijawab tadi, apa-apa saja biar Bapak tahu ya. Iya. Iya, Pak. Mungkin yang lebih duluan membacakan hasilnya silakan Lydia. Iya, Pak. Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat rajas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku aktif, agresif, dan inovatif. Dalam agama Hindu, terdapat sloka-sloka yang menjelaskan ciri-ciri orang yang lebih dominan dipengaruhi oleh sifat rajas. Nomor 1. Ciri-ciri sifat rajas dilihat dari perilaku sehari-hari dijelaskan dalam kitab Manawa Dhamma Sastra bab 12 sloka 32 yang artinya sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas pertunjukan, kurang di dalam ketekunan, melakukan perbuatan-perbuatan berdosa, dan selalu terikat akan ketenangan jasmani. Semuanya merupakan sifat rajas. Nomor 2. Ciri-ciri sifat rajas dilihat dari pola makan, dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita bab 17 sloka 9. Yang artinya makanan yang terlalu pahit, terlalu asam, terlalu manis, panas sekali atau menyebabkan badan menjadi panas sekali, terlalu pedas, terlalu kering, dan berisi terlalu banyak bumbu yang keras sekali disukai oleh orang dalam sifat nafsu. Makanan seperti menyebabkan. Sudah, Pak. Sudah selesai? Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Panda Lydia. Sekarang silakan ditanggapi Panda. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Oke, kalau gitu silahkan dibacakan juga punya Panda. Apa hasil kerjanya untuk sifat tamas, ciri-ciri sifat tamas. Ya, sloka berapa saja yang ditemukan. Silahkan untuk Panda. Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat tamas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku negatif. Dalam agama Hindu, terdapat sloka-sloka yang menjelaskan ciri-ciri orang yang lebih dominan dipengaruhi oleh sifat tamas. 1. Ciri-ciri sifat tamas dilihat dari perilaku sehari-hari. Terdapat dalam Manawa Dhamma Sastra bab 12 sloka 33 yang artinya loba, pemalsu, kecil hati, kejam berusaha yang tidak baik, berkebiasaan hidup atas belas kasih, pemberian orang lain, dan tidak berperhatian adalah ciri-ciri sifat tamas. 2. Ciri-ciri sifat tamas dilihat dari pola makan. Terdapat dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 10. Nanti dulu.
Panda, Bhagavad Gita. Bahagawa Gita. Ya. Yang artinya makanan yang dimasak lebih dari 3 jam sebelum dimakan. Makanan yang hambar, basi, dan busuk. Makanan sisa orang lain, serta bahan-bahan haram disukai oleh orang yang bersifat kegelapan. 3. Ciri-ciri sifat tamas. Ciri-ciri sifat tamas dilihat dari cara beriatnya, terdapat dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 13 yang artinya korban suci apapun yang dilakukan tanpa mempedulikan petunjuk kitab suci, tanpa membagikan prasada makanan rohani, tanpa mengucapkan Ya, terima kasih untuk Panda telah membacakan hasil dari jawabannya. Silakan ditanggapi Lydia. Mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Nggak ada. Mengerti Nggak ada. berarti sudah jelas ya? Jelas, Kak. Ya udah, kalau itu kita lanjutkan saja ya. Sekarang kalian baca jawaban yang untuk tadi. Untuk video tadi, kan ada pertanyaan ya? Ada 4 tadi. Iya, Kak. Iya, Pak. Silakan dibaca hasilnya itu apa jawabannya tadi. Dihubungkan dengan triguna dari pertanyaan-pertanyaannya. Bapak tunjuk saja dulu. Silakan Panda dulu yang membacakan hasil pertanyaannya. Baca pertanyaannya dan juga jawabannya. Iya, Pak. Silakan. Mengapa tokoh utama peduli terhadap lingkungan? Jawabannya karena dipengaruhi oleh sifat satwam. Ya, silakan dilanjutkan nomor 2 dan seterusnya. Dalam triguna, perbuatan tersebut merupakan contoh apa? Nomor 3, apa saja ciri-ciri triguna? Ciri-ciri triguna dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Nomor 4, dari contoh tersebut apakah kita bisa melakukannya? Bisa asalkan kita mau melakukannya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jawabannya sangat bagus. Ya. Semua video tadi. Silakan untuk Lydia, hasilnya sama atau tidak? Atau berbeda jawabannya? Berbeda, Pak. Bisa dibaca? Ya. Berbeda ya? Ya, silakan. Nomor 1, mengapa tokoh utama peduli terhadap lingkungan? Jawabannya karena sifat satwam lebih dominan dalam dirinya, sehingga membentuk karakter untuk selalu berbuat baik. Nomor 2, dalam triguna, perbuatan tersebut merupakan contoh apa? Contoh sifat satwam. Apa saja ciri-ciri triguna? Ciri-ciri triguna dapat dilihat dari aktivitas seharinya, yaitu dilihat dari pola makan, dilihat dari cara Sudah. Ya, berbeda ya? Berbeda kata-katanya Bapak lihat itu. Tetapi intinya sama ya? Iya, Pak. Semuanya mengarah ke satwam ya. Tentang contoh satwam, ciri-ciri satwam ya. Kalau di Panda tadi ciri-ciri satwamnya yaitu dilihat. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban kalian yang sudah dikerjakan. Ya. Nanti Bapak nilai itu nanti. Baik anak-anak, untuk pembahasan kita hari ini atau hasil diskusi kita hari ini, mungkin ada yang ingin ditambahkan mungkin atau bertanya. Ada nggak? Bapak rasa hasil jawabannya semuanya bagus. Bapak lihat ini. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Walaupun ya, untuk itu Bapak rasa pembelajaran kita hari ini mari kita simpulkan saja ya, simpulkan bersama-sama.
kalau tidak ada pertanyaan lagi. Boleh Lydia duluan, kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Menurut Lydia. saya kesimpulannya adalah perilaku manusia bisa berubah-ubah setiap harinya karena dipengaruhi oleh sifat satwam, rajas, dan tamas. Sudah? Sudah, Pak. Itu aja? Ya. Oke. Tambahkan untuk, ya Bapak tambahkan saja di sini. Coba Bapak share dulu ya, kesimpulannya sudah Bapak share juga. Biar lebih bisa dilihat anak-anak. Bisa Pak. Bisa ya. Nah, di sini Bapak coba menambahkan kesimpulan dari kalian tadi. Sebenarnya kesimpulan kalian tadi sudah bagus ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 ciri-ciri triguna dilihat dari aktivitas sehari-hari, yaitu dilihat dari pola makan, cara beriatnya, perilaku kesehariannya, dan juga cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesimpulan yang kedua, ciri-ciri sifat satwam seperti memakan makanan yang satuika. Satuika itu adalah makanan yang memberi kesehatan, umur panjang, memberi kekuatan, melaksanakan niatnya sesuai aturan hasil, menuntut ilmu pengetahuan dengan harapan pamer, dan selalu menyembuhkan diri akan spiritualnya. Yang keempat, ciri-ciri sifat tamas seperti memakan makanan yang basi, pedas, dan masam, melakukan niatnya tidak menggunakan aturan-aturan Weda, dan malas melaksanakan tapa brata. Itu adalah anak-anak kesimpulan yang bisa Bapak tambahkan ya, dari kesimpulan yang sudah kalian buat tadi. Kita melakukan refleksi diri ya, melakukan refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran itu adalah atas pembelajaran kita hari ini itu apa yang dapat, tujuannya adalah agar pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik ya. Jadi mungkin ada saran dan selanjutnya pembelajaran kita lebih baik. Artinya kita sama-sama memperbaiki. Mungkin dari diskusinya, saran-sarannya ya. Bisa diungkapkan apa saran-sarannya kira-kira yang harus kita perbaiki? Panda atau Lydia? Suara Bapak bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Bisa Pak. Saran saya, Pak, untuk bisa waktunya ditambah. LKPD. Ditambah ya? Karena kurang waktunya atau bagaimana? Kalau bisa kurang, waktunya ditambah. Oh, ditambah. Oke. Nanti Bapak tambah nanti. Mudah-mudahan kalau ada tugas nanti Bapak mungkin soalnya juga ya terlalu banyak juga. Nanti buat koreksi juga ke depannya itu. Ya. Iya, Pak. Ada lagi yang lain minggu depan atau selanjutnya? Ya. Silahkan anak-anak pelajari tentang upaya-upaya mengendalikan triguna. Ada di buku paket itu. Ya, itu dibaca ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan dibaca bukunya. Ya, karena kondisi pandemi ini selalu mengikuti protokol kesehatan tadi ya. Ya. Mana berada tuh ya, diikuti di rumah, di jalan. Kalau nggak penting kalian jangan keluar. Iya Pak. Misalnya ke pasar, ya. Artinya menjauhi kerumunan. Coba lihat kalian di berita itu, Bapak banyak itu kok semakin bertambah itu. Artinya kalian harus bisa menjaga kesehatan. Memakai masker, tadi cuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga makan makanan yang sehat, ya, dan olahraga juga. Ya, itu pesan Bapak. Semoga dimengerti. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Kita tutup dengan Paramasanti bersama-sama.
Om Santi 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 Om. Nanti Om Sahih. Selamat berjumpa kembali minggu depan anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya sudah ini, sudah Bapak putuskan rekamannya nih. Silakan ditutup.